masa kini ada banyak tantangan untuk mencari makna hidup. Tantangan terbesar dalam kehidupan kita sekarang dalam menemukan makna hidup adalah salah satunya misalnya kita menghadapi dunia yang serba liquid, di mana kehidupan itu berlangsung secara cepat dan terburu-buru serta superficial. Kita lebih banyak mengejar hal-hal yang bersifat material, sekalipun itu baik, tapi dengan akibat kita kehilangan waktu untuk mencari makna hidup. Yang kedua, makna hidup itu juga bisa tergerus oleh faktor-faktor seperti kita terlalu ingin memenuhi aneka macam ekspektasi dari lingkungan eksternal kita. FOMO misalnya. Nah, itu kan sedikit banyak itu dihasilkan oleh tekanan entah yang berasal dari interaksi dan relasi sosial kita, tapi bisa juga dihasilkan oleh tekanan-tekanan dari media sosial. Nah, yang ketiga yang juga penting dalam hal tergerusnya makna hidup itu bisa terjadi akibat orang kehilangan tujuan dan rasa kebersamaan dengan yang lain. Banyak orang mengalami krisis makna saat mereka kehilangan pekerjaan misalnya, pensiun, atau mengalami perubahan besar dalam hidup. Nah, di sini kurangnya komunitas atau hubungan yang mendalam juga bisa membuat orang merasa terisolasi, merasa kesepian dan akibatnya kekurangan makna hidup. Yang keempat, makna hidup juga bisa melorot gitu karena penderitaan yang tidak dimaknai dengan baik. Jadi nanti saya akan jelaskan gitu mengapa dalam konsep yang dikemukakan oleh orang yang namanya Viktor Frankl gitu, bahkan dia mengatakan bahwa bahkan dalam penderitaan yang sedemikian ekstrim orang masih bisa menemukan makna hidup. Bahkan makna hidup adalah salah satu cara, salah satu berperan gitu bagi orang untuk melampaui penderitaan yang ekstrim gitu. Nah, yang kelima, makna hidup di masa kini itu juga tergerus akibat orang terjebak dalam rutinitas. Dia hidup dari satu pengulangan kepada pengulangan yang lain gitu, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk jeda, break, memaknai hidupnya gitu. Banyak orang yang mengalami hidup dengan hanya mengikuti rutinitas tanpa merasa terhubung dengan pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan. Jadi jika seseorang merasa pekerjaannya tidak memiliki dampak atau relevansi yang nyata, nah mereka bisa kehilangan makna dalam hidup gitu. Nah, orang seperti Viktor Frankl, teman-teman sekalian ya, yaitu orang ini survival dari peristiwa Holocaust di tahun 45. Dia memberikan kita semacam jalan gitu ya, bagaimana cara kita menemukan makna hidup. Nah, salah satu hal penting yang dikemukakannya adalah bahwa sebenarnya kehidupan itu memiliki makna dalam semua keadaan. Jadi tidak ada keadaan yang tidak memiliki makna. Makna hidup itu tidak bergantung pada keadaan eksternal, melainkan bagaimana seseorang menafsirkannya. Jadi bahkan dalam penderitaan yang ekstrim, seorang masih bisa menemukan makna hidup. Nah, ada 3 sumber makna hidup yang penting. Yang pertama adalah pencapaian atau karya. Jadi misalnya seorang seniman yang menemukan makna dalam menciptakan karya seni gitu. Atau seorang dosen yang menulis sebuah buku, seorang intelektual yang menulis karya gitu. Nah, ciptaan-ciptaan atau karya-karya itu bisa menunjukkan pencapaian yang bisa memberikan dia makna hidup. Tapi selain itu, teman-teman sekalian, makna hidup juga bisa didapatkan melalui pengalaman dan hubungan dengan orang lain. Misalnya seorang ayah yang menemukan makna dalam membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, itu, atau orang sekitar kita, keluarga kita yang mencintai kita gitu, yang
Seringkali oleh karena itu dia mengorbankan kebahagiaan hidup, kesenangan-kesenangan yang bisa dia dapatkan untuk pendidikan, untuk mendorong ekonomi sesama saudaranya gitu. Itu relasi-relasi sosial yang bisa memberikan makna hidup. Yang ketiga, ini yang juga penting, makna hidup bisa kita temukan dalam sikap kita terhadap penderitaan. Bahkan jika seseorang kehilangan segalanya, mereka masih dapat memilih bagaimana merespon situasi itu dengan martabat. Jadi kata Viktor Frankl, manusia itu bisa ditaruh dalam situasi seperti apapun, tapi dan dia tetap bisa mempertahankan dignitasnya gitu ya, sejauh sikap dia terhadap situasi-situasi itu. Penderitaannya boleh besar dan orang bisa kalah gitu ya. Tetapi kalah atau menang itu bukan soal. Yang penting bagaimana sikap kita terhadap hidup itu sendiri, terhadap penderitaan, terhadap tekanan itu. Nah, yang juga penting di sini dalam bagian akhir podcast ini, teman-teman sekalian, kita harus menekankan bahwa manusia itu, nah ini yang paling dasar dalam memahami makna hidup. Manusia memiliki kebebasan terakhir. Nah, ini terkait dengan pendapat yang paling belakang, bahwa manusia memiliki kebebasan terakhir, yaitu kebebasan untuk memilih bagaimana dia mau bereaksi terhadap keadaan, meskipun mereka tidak dapat mengubah situasi itu sendiri. Nah, jadi satu contoh ya, orang hidup di dalam satu situasi penindasan, tekanan yang sedemikian hebat gitu ya, dan kelihatan jelas kemana seluruh hidupnya akan berakhir. Tetapi pada titik yang paling akhir itu, pada tubir jurang kehidupan itu, dia tetap memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana dia bereaksi terhadap keadaan itu. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa direnggut dalam martabat manusia. Nah, disitulah kenapa makna hidup dan pencarian makna hidup itu demikian penting bagi manusia.